Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makasih saudari yang sudah mengantarkan dan sudah menunggu, dan semua sahabat yang duduk di majelis kajian Nur untuk berdahulu nanti yang berfikri kerjaan zikir. Alhamdulillah kita sudah berdapat. Saya punya yang aslinya. Jadi kita semua tinggal komparasi saja. Kalau kita gabungkan penjelasan dari terjemahan dan buku asli, insyaallah. Pertama, buku ini ditulis Imam Suyuti. Imam Suyuti ini digelari Al-Hafiz. Artinya dalam hadis beliau sampai pada puncak tertinggi. Orang dalam hadis itu disebut dengan Al-Hafiz kalau hafal hadis minimal 300.000 sanad dan matan dan menguasai bidang. Sehingga Musyrikin ini seorang yang mengumpulkan hadis tinggi. Kenapa saya ingin tonjolkan ini? Saya ingin mengatakan nanti bahwa beliau dalam buku ini mengemukakan banyak argumen dari hadis. Artinya beliau ini orang punya kapasitas. Bukan kali-kali bahasa kita sekarang, tapi orang yang punya kapasitas. Dan ketika berargumen karena beliau ada ilmunya di bidang ini. Itu satu. Kedua, beliau ulama hadis, ulama yang karangannya sampai 700 kitab. Ada katakan sampai 1000 kitab. Yang ketiga, beliau ini dianggap orang sebagai mujtahid. Tapi beliau tidak merasa diri sebagai mujtahid. Maka menisbahkan diri sebagai asy-Syafi'i, seorang bermadzhab Syafi'i. Sementara yang lain bermaksud kalau beliau ini menyatakan diri sebagai seorang imam mazhab atau seorang mujtahid, beliau layak untuk itu. Maka Imam Suyuti dari segi hadis beliau punya prestise puncak tertinggi. Dari segi kalangan beliau tidak 1-2, tapi kalau beliau sudah dihitung ratusan bahkan ribuan. Yang ketiga, dari segi istinbat hukum, beliau dianggap orang yang punya kapasitas, orang yang patut, orang yang ahli untuk istinbat hukum. Karena ada orang ahli hadis, tapi belum tentu mustahil dalam menyimpulkan hukum. Imam Suyuti mengumpulkan keduanya. Dan di antara karya beliau yang terkenal bagi kita adalah Tafsir Al-Jalalain. Itu karya beliau bersama Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Saya langsung masuk ke tema buku kita sendiri. Dan Imam Suyuti saya cukup sedikit karena beliau seorang populer. Justru jangan sampai kita kenalkan bahwa kita kenal beliau. Buku ini adalah sebuah risalah yang ditulis karena ada pertanyaan. Apa pertanyaan waktu itu? Orang tanya, kata beliau, sa'altu akramakumullah amma tadahu an-nas amma tadahu salatu sufiyah min aqdi hilak al-dhikr wal jahri bihi fil masjid wa raf'i as-sawt bil tahlil wa hal dhalika makruhun aw la. Jadi ada orang tanya, Imam Suyuti, ini kebiasaan orang sufi, mereka kumpul di masjid lalu baca zikir keras-keras. Baca zikir keras-keras ini makruh atau tidak? Jadi pertanyaan asalnya. Maka mudah-mudahan buku ini. Saya ulang, ada orang tanya, Imam Suyuti, di zaman kita ini, saat kita hidup ini, ada orang biasanya mereka berkumpul di masjid, zikir sama-sama, baca zikir yang keras. Itu kebiasaan kaum sufi. Ini makruh atau tidak? Itu maksudnya. Maka Imam Suyuti jawab dengan banyak dalil. Berapa dalil itu kita ambil sini. Sehingga saya 53 dalil ada di sini. Banyak dalil yang sini. Lalu kata beliau, ketika menjawab bahwa berzikir dengan suara jahat, berkumpul rame-rame di masjid atau di tempat lain, la karahata fi syai'in,
makruh sama sekali. Maknanya boleh dibuat. Lalu kenapa beliau katakan itu boleh dibuat? Karena banyak hadis Nabi yang menunjukkan itu boleh dibuat. Lalu kata beliau, hadis yang menunjukkan jahar, yang menunjukkan sir sama banyaknya. Tapi kemudian bagaimana kita menerapkannya? Maka kata beliau, saya di sini mengikut metode Imam Nawawi. Apa kata Imam Nawawi? Nanti boleh lihat di kitab Al-Azkar, kitab At-Tibyan, di Adab Hamalat Al-Quran, bahwa jahar dalam membaca Quran, sir dalam membaca Quran itu tengok keadaan masing-masing. Sehingga ada keadaan afdal zikir itu dengan jahar, ada keadaan justru sir afdal saat itu berzikir. Maka tidak bisa kita pukul rata dengan satu keadaan. Tidak bisa kita hukumi semuanya dia makruh atau dia boleh atau dia wajib atau sunat atau haram. Tapi tengok keadaan. Begitu juga dilakukan oleh Imam An-Nawawi. Maka poin pertama kata beliau tidak makruh. Dan dalilnya banyak dari hadis. Kalau ada mengatakan justru dari hadis yang sir banyak, kata beliau yang jahar banyak, sir juga banyak. Lalu yang benar yang mana? Kata beliau, kita cocokkan dengan keadaan masing-masing. Karena setiap dalil itu dia akan bicara sesuai dengan konteks masing-masing. Maka jangan dihukum rata, tapi dihukumi dengan keadaan masing-masing orang. Lalu beliau coba mengungkapkan dalil. Di antara dalil itu hadis yang pertama berasal dari Sahih Bukhari. Itu silakan tengok hadis pertama. Bacanya hadis pertama. Dalam Sahih Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah ta'ala. Ini hadis kursi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku memperlakukan hambaku sesuai dengan bagaimana dia berprasangka kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakar. Dan aku bersama hamba ketika hamba mengingatku, zikir kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir kepada dengan sir dalam hatinya, dalam dirinya sendiri, aku juga ingat dia pada dirinya. Tapi ada lanjutan. Wa in dzakarani fi malakin. Kalau dia berzikir di hadapan ramai berjamaah maksudnya, dzakartuhu fi malakin khairin minhu. Aku ingat hambaku ini pada majlis ramai yang lebih baik daripada majlis ramai dia berzikir itu. Majlis siapa? Majlis malaikat. Wadzikru fil mala'i la yakunu illa al-jahil. Kata Imam Suyuti mengomentari, zikir di tempat orang ramai itu pasti zikirnya jahat. Kalau seandainya di tempat orang ramai zikirnya udah tak usah kumpul, ngapain datang ke orang ramai? Ngapain kumpul? Di rumahnya sendiri. Lebih baik gitu. Tapi ketika sebutkan fi mala'i, itu maksudnya hadis itu adalah berjamaah zikir. Suaranya jahat. Jadi jelas kata beliau, ini hadis menunjukkan zikir itu ramai-ramai, berjamaah, suaranya keras, jahat. Hadis yang kedua, itu adalah hadis yang penjelasan itu. Ini penjelasan tafsirnya. Tadi hadisnya ada. Hadis yang kedua, Akhraj al-Bazzar wal Hakim fil Mustadrak. Imam Bukhari ketika memilah ini hadis, ada hadis yang tidak dimasukkan ke Al-Jami' Sahihnya. Hadis yang tidak masuk itu dikumpul oleh Imam Hakim di dalam kitab namanya Mustadrak. Maka itulah Al-Mustadrak dari Hakim. Artinya ini termasuk hadis yang dianggap oleh Imam Bukhari hadis yang baik. Wasahahu, dan hadis ini dianggap sahih oleh Imam Hakim. Berasal dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayuhan nas. Suatu hari Nabi datang kepada lalu kata Nabi, kalian sahabatku, inna lillahi saraya minal malaikah. Allah punya malaikat yang kerjanya jalan-jalan, keliling-keliling. Keliling ke mana? Tahillu wa taqifu ala majalis dzikir. Dia kerjanya bergabung, berbaur dan berkumpul di majlis zikir. Fil ardi, di bumi. Berarti kita, majlis kita.
Farta'u fi riyadil jannah. Maka kalian berusahalah berkumpul, bergabung, berbaur majlis zikir. Qalu wa aina riyadil jannah? Sahabat tanya, di mana taman surga itu Rasul? Al majalis zikri, di majlis-majlis zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu wa ruhu fi zikrillah. Maka berangkatlah kalian pagi dan sore untuk bergabung dengan majlis zikir. Jadi ini jelas bahwa malaikat ada kerjanya sekedar cari majlis zikir. Sampai di situ dalam hadis yang lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa lihat hadis yang ketiga, riwayat Imam Muslim dan Imam Hakim, itu lengkap. Di hadis itu jelaskan kalau malaikat itu sudah datang di majlis zikir, dikepakkan sayapnya. Sehingga ada ceritakan malaikat itu dia bertingkat-tingkat, satu mengepakkan sayap, sambung ke atas sampai ke langit. Sehingga kalau dah jatuh bala, jatuh murka Allah, malaikat tadi dilindungi mereka. Sehingga majlis zikir dilindungi oleh mereka dari semua yang tidak baik. Maka majlis zikir hanya akan ada rahmat saja. Itu khusus itu saja. Tidak ada kerja malaikat selain itu. Maka poin ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi menyuruh kita bergabung, membaur, duduk di majlis-majlis zikir. Majlis zikir itu maknanya duduk di majlis yang kita di sana sama-sama kumpul, lalu baca zikir sama-sama. Biasanya ada guru yang memandu, ada syekh yang memimpin, ada di antara sahabat Nabi yang memimpin. Dan sahabat Nabi itu kumpul untuk baca Quran, kumpul untuk berzikir bersama, itu biasa, rutin dibuat. Sahabat Abu Hurairah paling sering undang sahabat Nabi kumpul di rumah beliau. Lalu ketika kumpul, ada satu baca Quran, yang lain dengar, atau mereka zikir sama-sama di rumah sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi ini antara yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hadis yang kita baca ini menunjukkan yang cerita ini ulama hadis, sehingga tidak mungkin bertentangan dengan sunnah Nabi atau dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ketiga, nanti saya tidak akan bacakan semua hadis, akan saya pilih beberapa hadis karena Bapak Ibu bisa baca sendiri sebab sudah terjemahkan. Hadis yang ketiga, akhrajahu Muslim wal Hakim, diriwayatkan dari Imam Muslim dan Imam Hakim, wallahu lahu, dan lafaznya dari redaksi Imam Hakim. An Abi Hurairah, masih dari sahabat Abu Hurairah beriwayatkan. Kata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyaratan wa fudala yaltamisuna majalis dzikr fil ardh. Sama hadis yang tadi, ini dalam sedikit. Fa idza atau ala majlis dzikr haffa ba'dhum ba'dha bi ajnihatihi ila as-samawat. Allah punya malaikat yang mulia, kerjanya jalan-jalan di majlis zikir di bumi. Kalau sudah jumpa, mereka berkumpul, mereka berbaur, mereka berhenti, dan mereka kempakkan saya mereka. Semuanya kempakkan saya sampai nanti jelas sampai ke langit. Fayaqulu ta'ala, Allah tanya setelah mereka selesai majlis zikir tadi, mereka pulang ke tempat mereka masing-masing. Fayaqulu ta'ala, Allah tanya, min aina ji'tum? Tadi kalian dari mana? Apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kalian perintahkan? Fayaquluna ji'na min 'indi ibadi. Tadi kami datang dari tempat hamba-hamba. Yusabbihuna, mereka semua bertasbih kepada Engkau. Wa jamak, menunjukkan orang tadi ramai, banyak. Wa yukabbiruna, mereka semua takbir kepada Engkau. Wa yuhammiduna, mereka semua takbir kepada Engkau. Wa yuhalliluna, mereka semua bertahlil kepada Engkau. Wa yas'alunaka wa yastajiruna, mereka minta kepada Engkau dan mohon perlindungan kepada Engkau. Fa yaqul ma yas'alun, Allah tanya mereka minta apa? Wa huwa haqqan, sebenarnya Allah tahu, cuma Allah ingin malaikat menjelaskan, Allah ingin malaikat bersaksi, Allah ingin malaikat memberi perhatian. Ada sesuatu yang Allah inginkan di hadis ini. Apa kata Allah kemudian? Kata malaikat, fayaquluna yas'aluna al-jannah. Ya Allah, mereka pengen agar nanti dimasukkan ke
mereka minta masuk surga. Fa yaqulu wa hal ra'awha. Allah tanya, apakah mereka pernah lihat surga? Fa yaquluna la ya. Kata mereka, pasti belum ya Allah. Lalu kata Allah, fa kaifa law ra'awha. Bayangkan gimana kalau mereka sudah pernah tengok surga. Kira-kira lebih pengen surga atau gimana? Yang enggak tahu hebat surganya pengen masuk surga. Bayangkan yang tahu gimana hebatnya surga. Lalu Allah tanya lanjut, "Tsumma yaqulu wa mimma yastajirun." Mereka minta perlindungan kepadamu dari apa? Takut apa? Pengennya bagaimana? Wa huwa a'lamu bihim. Allah sudah tahu. Fakaifa kata Allah fa yaquluna minna, kata malaikat mereka berlindung, ya Allah jangan sampai kami masuk neraka. Fa yaqulu wa hal ra'awha, pernahkah mereka lihat? Fa yaquluna la, tidak lihat apa. Fa yaqul fa kaifa law ra'awha, gimana kalau mereka pernah lihat neraka? Pasti lebih takut neraka, tak ingin masuk neraka. Tsumma yaqul ishhadu, malaikat semua bersaksilah kalian, anni ghafartu lahum, aku ampuni mereka semua, wa a'taituhum, dan aku kasih mereka ma sa'aluni, apa saja mereka minta kepadaku, aku kasih mereka surga. Wa ajartuhum, dan aku lindungi mereka mimma stajaruni, dari apa saja mereka mohon perlindungan kepadaku. Fa yaquluna rabbana inna fihim abdan khata'an jalasa ilaihi wa laysa minhum. Allah, ada di situ orang banyak dosa, tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba gabung, padahal mereka bukan jamaah situ. Anggap tadi ada orang lewat depan jalan tua, dengar suara dari An-Nur, itu kayaknya berzikir. Saya rasanya dah lama enggak dengar zikir, dah lama enggak kumpul orang soleh, pengen dengerin kumpul orang soleh, gabung dia. Kata malaikat, itu kan bukan jamaah mereka. Ada berdosa yang kamu di situ, diampunkan juga kan itu? Kata malaikat. Apa kata Allah? Wa huwa aidan qad ghafartu lahu, aku ampunkan juga dia itu. Fa innahum qaum la yashqa bihim jalisuhum. Kata mereka di majlis adalah majlis bila satu orang diampuni, semua diampuni. Kalau satu dirahmati, semua dirahmati. Kalau satu dikasih surga, semua kasih surga. Kalau satu dilindungi, semua dilindungi. Jadi meskipun bukan jamaah mereka, meskipun orang pendatang yang tak tahu asal usulnya, mereka diampuni bersama dengan orang yang bukan bagian dari mereka. Ini menunjukkan bahwa sahabat, bahwa malaikat itu mencari orang berzikir bareng-bareng. Majlis zikir seperti kita sampaikan tadi, orang kalau sudah majlis zikir pasti zikir bersama, zikir jahar, dan kebanyakan yang dibaca sama redaksi zikirnya. Maka disebutkan yusabbihuna, mereka tasbih pada engkau, artinya mereka semua baca subhanallah sama-sama pada engkau, mereka baca alhamdulillah sama-sama pada engkau. Ingat, ini kontennya tadi pertanyaan para sufi yang biasa berkumpul membuat majlis zikir. Tengok sufi gimana zikirnya. Satu orang syekh pimpin zikir bersama-sama. Imam Suyuti kemukakan dari tadi, berarti beliau ingin menyampaikan yang saya maksudkan zikir bersama, satu suara, satu redaksi, banyak orang bacanya, dipimpin satu syekh, itu boleh ini dari. Jadi kata beliau, kebiasaan orang sufi, makruh atau tidak. Jadi konteksnya yang dilepas. Saya lanjut. Hadisnya pindah ke hadis nomor 13. Ketemu hadis 13. Akhraj Ibn Jarir fi tafsirihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi fama bakat alaihi as-samaa wal ardh. Ketemu hadis itu. Hadis 13. Halaman 22. Imam Ibn Jarir al-Tabari dalam tafsirnya meriwayatkan hadis dari sahabat Ibn Abbas ketika menjelaskan ayat fama bakat alaihi as-samaa wal ardh. Lalu dan bumi coba bagi nangis kalau orang beriman meninggal. Qal innal mu'mina idza mata baka
dzikrullaha fihi. Orang beriman kalau meninggal, tempat dia biasa zikir itu nangis. Di sini nih, orang ini biasa zikir tempat aku pakai zikir biasanya. Sekarang dah nggak ada, nangis tempat itu. Dalam sebagian hadis ceritakan 40 hari nangisnya. Itu sebabnya kenapa kita buat hari zikir tahlil itu 1 hari, 7 hari, 40 hari. Di antara ini istimbatnya. Supaya sudah 40 hari dia nangis, jangan sampai lanjut nangis. Buat majlis zikir di hari 40 tadi. Itu istimbatnya Pak. Jadi ulama kita melihat dari ayat ini bahwa langit, bumi nangis kalau orang beriman meninggal. Satu dari ayat nangis itu tempat kita bisa duduk zikir di situ. Kapan dia nangis? Sampai 40 hari. Karena 40 hari dia nangis, ditenangkan dengan zikir. Zikir dari siapa? Orang yang hidup, keluarga dia, saudara dia, sahabat dia, orang yang kenal dia. Makanya dibuat 40 hari Pak. Kalau kita tengok lagi rahasia banyak lagi. Nabi Musa i'tikaf 40 hari. Nabi Muhammad jadi nabi 40 tahun. 40 ini sebuah angka yang ada rahasianya. Saya terus akan jadi lanjut. Kita balik ke sini saja. Lalu kata beliau, tempat dulu kita biasa sholat, biasa berzikir, nangis kalau kita meninggal. Lalu waqaf saja Ibnu Abi Dunya Abi Ubaid, kata Imam Abi Dunya Ibnu Abi Dunya dari Imam Abi Ubaid, qal innal mu'mina idza mata nadat biqa'ul ardi Abdullahil mu'min mata fatabki alaihi al-ard was sama. Kalau ada orang meninggal, tanah tempat orang itu biasa sholat, biasa zikir, itu dia kasih tahu semua langit dan bumi. Hamba Allah yang biasa zikir tempat bumi ini sudah meninggal. Maka nangislah semua langit dan bumi. Itu hebatnya orang beriman, mulia orang beriman. Maka jangan hinakan orang beriman, jangan remehkan orang beriman. Orang beriman ini satu orang yang banyak nilai dari kita. Kita kalau sudah sendiri pahala 1 kali lipat. Tapi kalau ada satu orang dapat jamaah 27 kali lipat. Satu orang itu. Bayangkan 1 juta umat Nabi. Bayangkan 1 miliar umat Nabi. Banyak barokahnya untuk kita. Maka baik-baiklah dengan umat Nabi. Jangan sombong dengan mereka, dengan angkuh dengan mereka, jangan merasa lebih baik dibanding mereka. Ini kenyataan. Lalu kata beliau, innal mu'mina idza mata nada bil ardi Abdullahil mu'min mata fatabki 'alal ard was sama fa yaqulu rahman. Apa kata Allah? Ma yubtiku ma'ala abdi. Allah tanya lagi dan bumi, apa yang membuat kalian nangis terhadap hamba ini? Fa yaquluna, mereka jawab, Rabbana lam yakshi fina iyyatin minna qattu illa wa huwa yudhakkiru. Ya Allah, ini hamba ini tidak pernah melewati langit dan bumi, tidak pernah lewat gunung, lewati jalan raya, lewati lembah, lewati apa saja, kecuali kami dengar dia berzikir. Kata semua langit dan bumi, bilang kepada Allah itu. Lalu kata Imam Suyuti, wajhud dalalah min dzalika anna sama'al jibali wal ardi dzikri la yakunu illa 'anil jahli bihi. Langit dan bumi enggak mungkin dengar suara orang zikir tadi kecuali zikirnya keras. Paham? Kata Imam Suyuti, hamba tadi diketahui oleh langit dan bumi zikir. Kenapa? Karena zikirnya keras. Kalau enggak keras enggak dengar langit dan bumi. Karena langit dan bumi pernah dengar, makanya dia bersaksi, betul hamba ini hidupnya zikir dulu, sehingga dulu kami dengar. Begitu dia tinggal, kami enggak dengar lagi, sedih kami. Ngerti? Ini hebat ahli zikir. Gimana? Cukup? Saya tambahkan hadis di dalil biar kita ada diskusi nanti Ustaz Dani. Saya langsung ke hadis yang ada majnun itu. Zikirlah kepada Allah sampai engkau disebut sebagai orang gila. Hadis berapa itu? Sampai kita dianggap orang gila. Hadis berapa itu? Hadis kitab. Baik. Saya menguasai hadis belakang. Hadis kitab itu.
Hadis pertama 815. Nah, kata tadi Ahmad al-Hakim wa Sahih. Hadis ini adalah bertajuk dari Sahih beliau. Wa Ahmad dan Ahmad dan Baihaqi fi Syu'ab al-Iman wa Baihaqi dalam kitab Syu'ab al-Iman berasal dari sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, "Aktsiru zikrullah hatta yaqulu majnun." Perbanyaklah zikir kepada Allah sehingga kalian saking banyaknya zikir orang anggap kalian ini majnun, gila. Kira-kira kita ini banyak zikir, orang tahu banyak zikir kenapa? Dengar oleh orang. Kalau nggak dengar orang nggak tahu kita zikir. Betul? Maka ini dalilnya orang zikirnya jahat. Saya bisik bapak ibu dengar nggak? Nggak dengar? Atau dalam hati saya, dengan hati saja? Nggak dengar. Pasti karena saya baca keras, bapak ibu bilang, gila Allah. Zikir terus, tak apa yang baca dia. Belum lagi kalau kayak seperti bahasa dari program kemarin, zikir dengan ismul a'zam, zikir dengan ismul mufrad, Allah, huwa, ada bahasa yang kita bahas lagi. Zikir dengan normal saja bisa jadi orang anggap dan gila. Paham? Gimana orang gila-gila? Karena dia dengar zikir keluar dari suara orang yang berzikir. Ini seakan dikatakan zikirlah kalian dengan jahat. Tidak ada masalah. Meskipun orang bilang kalian gila, tidak apa-apa. Takdir kata Nabi, perintah perbanyaklah zikir kata Nabi. Tak faham? Jadi Nabi ini mesti dipahami dengan nalar. Meskipun konteksnya hanya tulisan yang kita dengan domir saja, kalau kita pakai nalar akan paham bahwa Nabi mengatakan zikir ini adalah menunjukkan jahat dan boleh jadi dibaca oleh banyak orang. Karena Nabi berkata akhiru pakai waw jamak. Zikirlah kalian ramai-ramai. Zikirlah kalian semua. Baik, kita langsung kepada analisa Imam Nawawi di halaman 37 Ustaz. Boleh kita tadi masa itu biar saya mudah untuk menyamakan ini. Ada pembahasan Imam Nawawi agak di ujung. Nanti kita baca bagaimana pendapat Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Saleh Fauzan. Pokoknya Imam Wahabi lah. Biar orang Wahabi paham dengan imam mereka. Kita ambil imam kita dulu. Fasal halaman 45. Tengok halaman 45. Di situ kalau kita tengok penjelasan itu sudah terjemahan dalam bahasa Arab dari hadis tadi, kira-kira itu sudah memberikan kesimpulan kepada kita tidak ada larangan, tidak makruh zikir dibaca keras. Siapa bacakan berapa contoh hadis? Sudah dari banyak. Bahkan yaqulu ala istihbabi. Bahkan hadis-hadis tadi menunjukkan sunnah dengan jalan imma sarihan wa imma izaman, baik secara terang-terangan atau secara tersirat. Ini iltizam istilah dalam ilmu mantiq. Ada dari itu mutabaqah, ada dari itu dari iltizam. Artinya meskipun secara tidak langsung, tapi dia menunjukkan. Contoh, zikirlah kalian yang banyak sampai kalian yang gila. Itu kan menunjukkan zikir itu ada keras. Tapi logikanya orang bilang gila karena dengar. Itu iltizam. Sudah itu langit dan bumi sampai nangis. Apa maksudnya? Langit bumi nangis itu karena dengar dan zikir. Karena dia dengar dia saksi. Ketika tak dengar lagi dia sedih. Lalu dia nangis. Gitu. Tidak langsung. Lalu wa amma mu'aradatuhu bi hadis khair dzikr al-khafi. Mungkin ada bilang kata Nabi hadis yang terbaik, zikir yang terbaik itu khafi, yang dalam hati, yang sir, yang tidak keras. Apa kata beliau? Fa wa nadhiru mu'aradati ahadits al-jahli bil Quran bi hadis musir bil Quran kal musirri bis sadaqah. Ini sama seperti orang baca Quran. Ada kalanya baca Quran jahat lebih baik, ada kalanya sir lebih baik. Begitu juga sedekah dan zakat. Ada kalanya terang-terangan lebih baik, ada kalanya sembunyi-sembunyi lebih baik. Kapan kita sedekah terang-terangan? Kapan zakat terang-terangan? Kalau zakat itu Pak dia sembunyi Pak.
agar orang pertama lihat tidak melaksanakan kewajiban, sehingga orang akan mengira orang kaya tapi pelit, tidak pernah zakat kata orang. Kenapa? Tidak tengok kita zakat. Yang kedua, agar orang lain lihat sehingga fardu itu ditegakkan, syiar itu dijaga. Tapi sedekah sunnah memang baiknya sembunyi-sembunyi supaya jangan riya. Kalau zakat mau riya atau tidak kewajiban. Maka kata Imam Nawawi, zikir jahat dengan sir sama dengan baca Quran jahat dengan sir, sama dengan sedekah jahat dan sir. Masing-masing punya adatan. Jangan pukul rata. Harus sir, harus jahat. Tidak boleh sir, tidak boleh jahat. Tak begitu. Ada keadaan masing-masing. Lalu kata beliau, maka Imam Nawawi mengumpulkan. Kata beliau, ada orang al-ikhfa afdal, menyembunyikan kadang lebih baik. Kenapa? Takut riya atau khawatir mengganggu orang sholat atau mengganggu orang tidur. Kadang-kadang kata beliau berzikir dengan jahat lebih baik. Kenapa? Karena kita ketika berzikir dengan jahat, kadang-kadang orang lain dia bisa berzikir, terbawa zikir, termotivasi zikir karena dengar ada orang lain zikir. Kalau nggak ada orang zikir, dia nggak terpikir zikir, dia nggak mau zikir, dia nggak istiqomah zikir. Gitu. Kemudian boleh jadi orang yang dengar orang lain zikir tadinya malas jadi semangat, tadinya nggak mau zikir jadi pengen zikir. Kita begitu Pak, mudah terpengaruh dengan orang sekitar kita. Maka pilih-pilih majelis, usahakan sering duduk dengan orang soleh, orang berilmu, orang lain, supaya terbawa kebiasaan orang lain. Kalau orang berzikir, minimal kita terbawa zikir saat dia zikir. Kalau orang itu biasa menjaga sholat, minimal kita terbawa jaga sholat dia. Kalau kita terbawa dengan orang biasa menuntut ilmu, minimal saat dia belajar kita terbawa belajarnya. Gitu Pak, kita sering terpengaruh dengan orang dekat dengan kita. Pilih betul kawan kita. Kemudian, wayaqulun nawma wa yazidu fil nasab. Kadang-kadang zikir dengan suara keras, orang hilang ngantuk Pak. Orang berzikir suara keras, syaitan jadi jauh Pak. Kadang-kadang syaitan itu, kalau kita nampak mulai malas, dia makin dimainkan. Tapi kalau nampak kita semangat, apalagi ramai-ramai, makin lama makin semangat, dia justru takut dan menghindar dari, oh ini nggak mempan ya. Berbagai cara dilakukan nggak mempan. Makanya kadang-kadang zikir dengan ramai-ramai ini justru membuat orang semangat, menggiring orang lebih istiqomah, lebih banyak zikirnya. Lalu kita bahas, ada orang mungkin beranalogi, Ustaz, bukankah dalam Quran Allah suruh wadkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah wa dunal jahri minal qawl. Quran itu berzikir itu jangan keras-keras dalam hati saya, jangan keras keras. Apa kata Rasulullah? Jawabannya ada 3 jawaban. 1, ini ayat Makkiyah turun di Makkah. Di Makkah jangan keras-keras, jangan terang-terangan. Kalau kalian keras-keras terang-terangan, nanti Allah diolok-olok, Quran diolok-olok, engkau diolok-olok, Nabi pun diolok-olok, mudaratnya lebih besar bermanfaat, dan dzari'ah, menutup terjadinya yang tidak manfaat, yang tidak baik, bahkan yang mendatangkan hal yang tidak sangat produktif, bahkan hal yang menghinakan agama. Allah suruh lunakkan dirimu, sirkan dirimu, keadaan. Maka perlu ilmu Makkiyah Madaniyah dalam ilmu Al-Quran. Kita nggak pernah tahu Makkiyah Madaniyah. Kan kalau kita baca Quran ketemu ada nama surat, jumlah surat, urutan surat berapa, kadang disebutkan Makkiyah atau Madaniyah. Mudahnya ini, tahu konteks, tahu apa di balik ayat ini. Kok Allah bilangnya itu? Keadaannya adalah ini di Makkah bukan Madinah. Apa? Oh, tahu Madinah. Jadi Madaniyah ada Madinah, ada Madinah, ada Madaniyah. Madinah ini mungkin ada dari Purba. Nanti kalau sempat jalan ke Purba. Ada pesantren yang datang ke santri juga disebut Al-Azhar. Sangat sederhana, santrinya banyak, barokah sekali. Tinggalnya ada selewat Nurul Azhar. Itu di pondok-pondok, pondok itu dari kayu. Dan itu santri yang buat, bukan di pondok sekolah, santri yang buat. Kalau cerita kawan dulu Mustafa Wiyah itu kadang-kadang kalau ditanya apa nazar, itu di belakang dengan
kata kondisi belakang, kata babi belakang. Karena di bukit, lain bukit, bukan hutan. Jadi mereka bukan di rumah mewah, tapi banyak santrinya yang alim. Di Pekanbaru banyak jadi imam, muadzin, penceramah berasal dari Mustafawiyah atau alumni pesantren Mustafawiyah. Artinya pesantren beralumni Mustafawiyah. Jadi jalan dari Madinah itu yang disebut Madinah. Tapi yang di Madinah Rasulullah ada juga Madinah Rasulullah. Terpengaruh. Yang kedua, ada jamaah min al-mufassirin wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Syekh Malik wa Ibnu Jarir hamal al-ayah ala dzakir halat qira'at al-Qur'an wa annahu umira lahu bi dhikri ala sifah ta'zim al-Qur'an an tarfa'a 'indahu al-aswat wa yuqwihi bi salbat qawlihi wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Ini kata ulama, kalau kita berada dekat dengan orang yang baca Quran, karena Quran itu dikirim paling agung yang mulia, jangan diganggu, sehingga jangan keras-keras di dekat orang baca Quran untuk menghormati Quran yang dibaca. Dalilnya apa? Setelah itu ada ayat sambungannya. Kalau Quran dibacakan, diamlah kalian, dengarkanlah oleh kalian. Kan itu setelahnya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Sebelumnya ayat. Jadi ini menunjukkan kalau di dekat orang baca Quran, yang zikir selain Quran sebaiknya jangan keras-keras. Jangan ganggu orang lagi zikir Quran. Jawaban ketiga. Ma'ana Rasulullah al-amr fil ayat khas bil nabi al-kamil al-mukammal. Ayat tadi itu khusus bagi Nabi yang dia kamil dan dia sempurna dan disempurnakan oleh Allah. Maknanya Nabi mau zikir jahat atau sir sama-sama hebatnya. Kita zikir jahat yang tak hebat apalagi zikir sir. Zikir sir itu dengan benar-benar Allah subhanallah subhanallah hilang tidur atau nafas netral Allah subhanallah dah berani. Jadi zikir baru 5 baru 6 dah berani. Nabi, orang-orang saleh, orang-orang ahli zikir, mereka tak mudah teralihkan oleh berbagai hal. Sehingga kalau sir pun istiqamah, jahat istiqamah, sir istiqamah. Makanya kepada Nabi sir tak ada masalah. Kita jahat kadang-kadang tak berefek, apalagi sir. Kita. Jadi 3 itu. Saya kira Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya cukupkan dengan bagaimana Imam Suyuti pertama menjelaskan metode beliau bahwa beliau menjawab hadis, yang kedua menjelaskan hadis yang mana, yang ketiga kalau ada iskal dengan dalil beliau jawab dalil tadi. Ada Al-Quran di iskal, beliau jawab dari 3 jawaban. Oke? Sudah itu saya tambahkan sedikit, buka halaman 37 salah. 37 itu bagaimana zikir setelah sholat sir atau jahar. Fatwa Syekh bin Baz dalam Majmu' Fatawa bin Baz halaman 189 juz 11, dan Syekh Utsaimin dalam Fatwa Majmu' wa Rasail Syekh Utsaimin nomor 569 halaman 188 juz ke-13. Apa kata beliau? Beliau sebelumnya menjelaskan setelah sholat zikirnya ini, disebutkan namanya zikirnya. Setelah itu kata beliau, wasunnatu lil imam wal munfaridi wal ma'mum al-jahru bihadhihi al-adhkar ba'da kulli salatin fardhah jahran mutawassita laysa fihi takallum. Sunnah hukumnya zikir yang kami sebutkan kita astagfirullah, la ilaha illallah, Allahumma anta salam, dan zikir yang lain. Sunnah hukumnya setelah setiap kali sholat fardu dibaca dengan jahat. Jahatnya tak terlalu keras. Kita yang teriak juga, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Zikir yang sedang itu sunnah kata beliau. Yang bilang siapa? Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Ikutan orang Wahabi. Jadi kalau Wahabi mengingkari zikir jahat di Masjid An-Nur, dia lupa atau tidak tahu bagaimana fatwa guru mereka. Atau jangan-jangan sengaja ditutupi karena tidak sama dengan yang kita mau. Kan macam ini maksudnya. Lalu kata selesai.
annahu yusannu dzikru arba'a salawati 'ala wajhil masyru', disunahkan setelah salat berzikir dengan cara yang dianjurkan oleh syariat. Wa annahu yusannu jahru bihi, dan dianjurkan jahar. Jadi ada 2 poin. Satu, membaca zikir yang dianjurkan oleh sunnah. Yang kedua, zikir yang dianjurkan tadi bacanya jahar. Akhi raf as-saut, maksud beliau keraskan suara. Wala yakunu raf'an mus'ajan fa inna hadha la yanbaghi. Bukan zikir yang membuat orang tidak nyaman. Jadi kan kita juga enggak teriak setiap kali orang zikir kan. Kalau semua usul kita kemarin enggak gitu kan. Santai saja. Nikmat